Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat ini yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan di antara rahmat-Nya berupa hujan dari langit menuju muka bumi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-Nya yang mengaku beriman kepadanya untuk senantiasa melaksanakan ketakwaan kepadanya, meninggalkan apa yang dilarang, mengerjakan apa yang diperintahkan, sampai ajal menjumpai kita. Di setiap Jumat kita mendengar seorang khatib berwasiat untuk dirinya maupun kepada para jamaah agar biasa meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahui ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, takwa merupakan sebagai bekal persiapan bagi seorang hamba untuk menemui Rabb. Allah Subhanahu wa taala akan wa fa inna khairaz zadi taqwa. Maka bekal dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam dibangun di atas 5 perkara sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang terdapat di dalam kitab Ain an-Nawawiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bunyal Islam khamsin." Agama Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, berpuasa bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, berhaji bagi yang mampu. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan sedikit membahas fondasi dan Islam, yang mana ini juga menjadi pembeda antara agama Islam dengan agama lain. Yaitu kita akan menyampaikan sedikit nasihat tentang pentingnya menjaga sholat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rasul amri al-Islam wa shalah wa ziratu sanat al-jihad." Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Hadis riwayat Tirmizi. Yang namanya tiang suatu bangunan tentu akan kokoh jika kita menjaganya, jika kita buat tiangnya. Namun jika tiang suatu bangunan kita biarkan merapuh, kita tinggalkan, maka dikhawatirkan bangunan ini akan rubuh. Maka menjaga sholat sangat penting dalam upaya menjaga agama Islam. Kemudian amalan sholat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwal ma yuhad bil 'abd yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in salah faqad aflaha wa anjah wa in fasada faqad khasara." Sesungguhnya amal hamba pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Di dalam riwayat lain, amalan lainnya juga akan dihisab seperti zakat dan juga puasa. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya salat, maka jangan lupa Allah Subhanahu wa taala memerintah bagi seorang kepala keluarga untuk mengajak keluarga untuk melaksanakan salat. Bagi seorang hendaknya perhatian dengan salat istrinya, dengan salat anak-anaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasfur fil kitab innahu kana fil waqt wa kana nabiyya wa kana ya'muru bis-salati waz-zakati wa kana 'inda mardiyya." Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Nabi Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi, dan dia menyuruh keluarganya untuk salat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-Nya. Quran surah Maryam ayat 54 hingga 55. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Murru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashra sinin, wa farriqu bainahum fil madad." Saking pentingnya untuk menjaga salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semuanya untuk memerintahkan anak-anak kita untuk belajar salat, untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan kita boleh memukul dengan pukulan yang mendidik jika mereka tidak mengerjakan salat saat umur 10 tahun. Maka bagi bapak-bapak kaum muslimin yang anaknya sudah memasuki umur 7 tahun, ajak mereka ke masjid. Cari masjid-masjid yang ramah dengan anak. Carilah masjid-masjid yang kalau ada anak-anak, walaupun ribut, walaupun bermain, tapi tidak dilarang. Dan juga pesan buat bapak yang membawa anak, perhatikanlah anak-anak kita agar tidak mengganggu salatnya orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salat punya kedudukan yang penting di dalam agama Islam, maka yang meninggalkannya pun akan diancam
oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Maryam ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfan adha'u shalah wattaba'u wa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalih." Maka datanglah sesudah mereka pengganti orang jelek yang mereka menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang dalam ayat ini yang dimaksud dengan goya adalah sungai di Jahannam yang makanannya sangat menjijikan, yang tempatnya sangat dalam. Dan ketahuilah, ma'asyiral muslimin, Jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita yang berusaha kasar namanya neraka Jahannam. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tasma'un fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin, Nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqullah ma kuntum wa addi sayyi'atil hasanatan huwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ha'aiha lahu nuran wa burhan wa najah yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alayha lam yakun lahu nur wa la burhan wa la najah wa kana yaumal qiyamah Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita alaihi wasallam berpesan kepada kita semua umatnya untuk bertakwa dimanapun kita berada, dan juga hendaknya kita melakukan amalan-amalan saleh untuk menutup amalan-amalan keburukan yang telah kita lakukan. Dan beliau pesan untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada para sahabatnya tentang salat. Beliau mengatakan, siapa maka ia akan mendapatkan cahaya petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaganya, maka tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk, dan juga tidak mendapatkan keselamatan nanti di hari kiamat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, untuk orang
tidak menjaga sholatnya, untuk orang yang sengaja lalai dan mengerjakan sholat, nanti di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, dan Ubay bin Khalaf. Dan tidaklah ini merupakan seburuk-buruk manusia yang pernah terlahir di muka bumi. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa yang sibuk dengan hal sehingga melarang salat, maka ia dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan kerannya sehingga melalaikan salatnya, maka ia dikumpulkan bersama Fir'aun. Dan siapa dengan kekuasaan sehingga melalaikan salat, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman, menterinya Fir'aun. Dan siapa yang sibuk dengan perdagangan sehingga melalaikan salat, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Maka janganlah remehkan salat, janganlah remehkan salat muslimin, karena ketahuilah pembeda antara orang Islam, seorang mengaku beragama Islam, seorang Muslim, dengan orang kafir ada. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Pembeda antara kita dan orang kafir adalah salat. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim sampai mengatakan bahwa meninggalkan salat lebih parah dari melakukan besarnya seperti zina dan membunuh. Maka jagalah salat muslimin. Jika kita dalam keadaan sibuk bagaimanapun, tetap salat harus kita tunaikan. Jika kita atau kita dilarang oleh dunia, maka ketika tunaikanlah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan pertolongan untuk kita bisa menjaga 5 waktu sehari semalam. Hari ini hari Jumat, waktunya kita memperbanyak salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di penghujung Jumat terdapat tempat tanda-tanda ciri-ciri Allah kabulkan doa orang hamba. Di penghujung Jumat, mari kita mengangkat tangan, berdoa, memohon jalan keluar, mohon rezeki kepada Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى. اللهم اكفنا بهداك عن حرام واغننا بفضلك عن من سواك.
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ من البخل والجنون والجزع ومن سيء الأسقاط. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم. Istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum. Safnya mohon diluruskan dan dirapatkan. Yang kosong di depan bisa diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هو الذي جعل الليل النهار خلفة لمن أراد أن يذكروا أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Astagfirullah.